Kayak ngambil Faramis kan sih. Kalau gitu ambil 4-nya. Iya kan, mesti Iya. di bawah-bawah juga Di kan? bawah. Jadi kayak Kaguranya di bawah atau Kachisnya yang di bawah. Mereka harus ngorbanin satu dong. Oke, berarti konsepnya nggak bisa yang See value in me. bener-bener strict gitu Iya, ya. nggak Dangerous bisa. Girls kagak Kagura nggak bisa gitu ya. Benar. Boleh Kaja Beatrix nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Suicide Band, Baxia Band. Ada Angela dan juga Febrin yang di band. Ini ya, melupakan bagaimana Angela ya. Tadi sebenarnya emang powerful banget dan untuk kayak team fight-nya benar-benar kuat juga. Karena setup seperti Angela ini kan ya jatuhnya harus gerak duluan ya di pick sebelum kalau bisa lawannya yang bisa grouping berlima. Itu justru keharusan kan. Keharusan kan. Keharusan dari Angela sendiri. Tapi untuk band yang ketiga, Chip masih belum terlihat di sana. Oke, Chip. Salah satu hero yang menurutku paling powerful di patch sekarang. Walaupun sempat ada nerf ya dari efek Devotion. Dari pendapatan XP-nya juga yang dikecilin karena emang agak-agak gak masuk akal ya. Chip bahkan bisa level 2 sebelum minion mid ketemu loh. Iya, karena dia shortcut kan. Ya, dia Dia shortcut. Y-walk, Dia Y-walk ke sana, dia terbang, tiba-tiba ketemu 4 orang udah level 2 dia. Chip band, oke. Chip tetap belum boleh lepas dulu. Wait, masih ada Kimi, First pick. masih ada Cici dan Uranus. Apa pertukaran yang mau diambil sama Aldrigo? What's your command? Fanny ternyata Yasuke, hero nyaman. Sepower itu kah? Senyaman itu juga kayaknya. Ya, pede banget pastinya ya, sampai first pick banget juga nih. Dan bayarannya tadi udah dibilang sama KB. Kak Cici, Renas. Cici Uranus juga bisa aja, cuman agak serakah ya kalau ngambil dua-duanya Oh ya. iyalah, iya itu serakah banget dan udah langsung obvious dong kelihatan TLID mau main apa. Gua nggak tahu kenapa kalau gue play Fighter, gue masih suka banget. Ishunshin, Di Sunset, Ishunshin buat TLID, Jo. Dia yang paling aktif nih untuk membawakan Ishunshin tersebut. Tapi nggak usah gak buru-buru dulu. iya dia bisa di pick 3 sebenarnya kalau mau. Gak ada masalah ya. Ya, Jika toh, Cici nah Rex. ini Nah, nih. kombinasi kan. Lagi-lagi kan, Saint Lucas sama Vesager mainnya tuh selalu sinergi. Iya, jadi ada iya nyambung intinya kan. Gerakannya tuh bisa connect semuanya. Uranus ini salah satu jawaban untuk Cici juga menurut gua. Dan bakal dipegang sama Nino berarti ya. Iya. Diambil sama Nino, dipegang untuk EXP lane. Apakah langsung menuju ke hero mid lane-nya terlebih dahulu, Kimi? Nah itu dia. Yang masih terlepas ya. Di-repick lagi sama Aldrigo dan Ishunshin pick 3. Sesuai dugaan kita semua bahwa Joe akan tetap bermain dengan Ishunshin-nya. Ya, Ivan itu berlawanan dengan Fanny. Dan belum ada stopper pasti sebenarnya dari teman-teman Alter Ego untuk Wisansin ya. Mereka bisa target langsung ke Roamer, let's say Grok. Mungkin salah satunya yang bisa digunakan Alec juga. Wah, tapi buat Aldrigo-nya ya, mereka boleh sih band Ruby nih. Ruby bakal jadi hero yang dinamis banget. Dia bisa combo sama Gatot, Ya, bisa combo untuk nge-stop si Fanny-nya juga. Ya. Terutama buat Ruby Gold Lane, kan kita tahu sendiri. Dia punya spell fame yang sebegitu derasnya. Dengan modal War Axe. Bisa pakai nantinya. Franco, Franco Kimi ya. Surprise ya. Wah, langsung di band. atau Pasti kalau sih. emang di rumput kayak begini kan bro, udah ini waktunya Bani keluar lagi yuk. Iya, udah pasti. Lu salah masuk rumput, Sembur ya. dikasih asam lambung lu. Salah fokus, kirain donate loh ini. Dangerous Grass. Dia memiliki 50% win rate dari total 6 pick dan Aldrigo iya, memiliki 66,7% win rate. Jadi ya dari total 3 pick di map Dangerous Grass ini Aldrigo lebih diunggulkan. Itu gue bilang. Kayak donate Pak, lihat warna atasnya. Bener. Soalnya warna donate saya kayak begini. Oh gitu ya. Salah fokus, maaf. Terima kasih orang baik. Makasih orang baik. Oke, tapi untuk Alter Ego ya tadi udah gue bilang kan, mapnya Dangerous Grass. Wih, map Alter Ego nih. Wah, makanya. Dan Grok juga ditutup. Ya kan, Ya kita tahu lah ya kalau misalkan Dangerous Grass ini kan udah pasti siapapun yang minionnya lebih diuntungkan atau lebih menang dari segi freeze-nya, nanti rumputnya akan lebih berbahaya lagi. itu dia. Sementara Wih. Jungler berdarah panas. itu dia mendukung dari depan. Yoi, Rine. Wah, tapi kalau ngeliat dari pick keempat dulu nih. Dari Gatot, Cici, Sansi. Mid-nya dulu kali ya aman ya. Boleh, nggak ada masalah sebenarnya pick Biar dari mid-nya. Cicinya Biar masih Cicinya tetap, flex. iya Cicinya masih flex. Kayaknya ambil yang bisa, ini nggak sih, bisa stop Fanny juga. Let's say kayak Vexana? Vexana, iya ya, aku kepikiran Vexana karena Vexana balik lagi. Satu hero yang benar-benar bisa ngasih efek punishment ke arah dari Fanny, apalagi dengan ada Eternal Guard. Kalau dulu Vexana Aurora ya, kalau ngambil sisi ya. Tapi sekarang Aurora turun banget sih. Susah banget catch up, tapi Parsha ternyata gak takut sama sekali. Wah, ini kayaknya mau dipredik move ya, kayak mau di
dikasih efek Curse of Crow-nya di tengah-tengah dari skill-nya. Jujur susah, Be. Susah banget ya. Susah banget. Susah banget. Kalau Hayabusa masih bisa dipredik. Benar. Kalau Fanny, wah itu dia tuh. Apalagi Tiba-tiba- power kan Fanny-nya. Apalagi tiba-tiba Fanny-nya power steering kan belok, kanan kiri, maju mundurnya. Beuh. Biasanya kalau udah setengah game kaki-kakinya udah mulai goyang tuh Fanny-nya. Belok terus kan. Iya, Iya. makanya. Tak tahu ntar abis ini cicinya belok ke gol, Hilda keluar bro. Gue lumayan setuju sih. Tim Liquid. Gak ada masalah Hilda. Iya tim Gak ada Liquid. masalah buat early pressure. Iya. Tapi ya dengan catatan Hildanya harus berani lepas lane ya. Iya, Iya. ya wajib lah Danger Grace kayak begini masa ya nggak lepas lane. Oh, Talker Elker, dan Brody. Brody, oke. oke. Berharap kepada Uranus yang menjadi badan satu-satunya dari Alter Ego. Wah, kalau di MDL Alter Ego itu ada makna. Ya, pakai Hellcard juga. Wah, Tapi term and condition banyak. kalau season lalu ya, Alter Ego tuh yang paling aku ingat adalah Foundir dengan Tigreal-nya. Tigreal EXP itu, wah itu aku merasa di masa depan akan menjadi sebuah meta yang menarik soalnya. Tapi ini lebih menarik kalau kita bahas Brody, Be. Brody versus Parsia itu gak enak banget kan? Iya, udah pasti. Ini Brody Kimi sih, Lim sejujurnya ya. Karena Feather Iron Strike gak bisa teamfight loh. Hilda banget sih kalau memang mau ya. Hilda game. Hilda game atau dia ngambil Golden yang lompat ke belakang sengganya. Dari jauh defensif Moskov kah? Wah, kalau Moskov kayaknya bakal Asuransi? asuransi aja sih agar bisa nge-outplay Fanny. Badang. Badang. Gatot Wah kaca. kombinasi tiga loh, ini Iya tiga hero kan, loh. ini dia area of effect. Mainkan TLID dengan area yang lebih luas. Mereka bisa menciptakan teamfight yang luar biasa chaotic juga. Wah, ini draft Liquid bagus. Draft Alter Ego juga sebenarnya terkonsep ya kali ini. Terkonsep. Walaupun memang akan bermain dua assassin, artinya akan banyak sekali ini penculikan-penculikan yang terjadi di Lane of Dawn. Tapi semua tergantung dari eksekusi mereka. Draft bagus, eksekusi jelek sama dengan nothing. Tidak akan terjadi apa-apa ya Lim ya. Draft kurang baik tapi kalau eksekusi benar-benar bisa dimanfaatkan malah bisa jadi menjawab. bagus. Itu dia. Itu dia jadi game yang kedua sesaat lagi akan berjalan. Bisakah Alter Ego menyamakan kedudukan atau tim Liquid akan sapu bersih. Jadi langsung saja sebelum game yang kedua, EPL Arena, mana suaranya? Aura 2-0-nya ada juga lagi. Ngeliat hero-nya ya. Dan mereka punya winning condition-nya banyak loh. Masalahnya Alter Ego ini ya 5 menit awal harus mereka kendalikan loh. Miss sedikit aja atau miss timing sedikit aja. Di 5 menit awal dan itu tidak bisa dijalankan. Alec yang bakal jadi korban nantinya. Oh, Alec ikut bantu mid. Oh, dia jadi level 2 bareng sama Purple tadi ya. Iya, hanya level 2. Dan ingat dia membawakan Trill, Master Assassin, Lethal Ignition. Tipe burst. Jadi Haskiel harus berjaga-jaga nih. Jangan sampai nanti dia kena efek Terrify. Dan delistingnya hilang tiba-tiba. Bahkan Widi pun bisa di... Nah itu dia, Widi bisa dipok loh. Buset Widi berhasil mengusir tadi dengan satu shadow transition yang mau tidak mau harus dikeluarkan oleh Alec. Sakit banget ini Widi. Dan enaknya, Hellcat ya. dia naked lagi. Oke. Hampir saja Wings by Wing tadi pun Harus dikeluarkan. Race abis-abisan ya. Abis semuanya bahkan minion dari Haskiel. Keuntungan di mid lane bagi Alter Ego sebenarnya buat sekarang. Kuat banget landingnya hijau ya. 2 game dia nunjukin kalau memang dia raja mid lane. Gila dia bener-bener menangin lane-nya. Sekarang minion yang pilih-pilih masih dipegang sama Alter Ego. Hijume dan Alec. Ini duo yang mematikan banget ya. Arfi pasti bakal susah nantinya nih kalau misalkan tengahnya nggak jalan kan. Rotasinya bakal patah banget. Arfi butuh bantuan loh. Lane. Oke, di tempat yang lain. Kabuki masih bisa mempertahankan diri sendiri. Sementara sekarang coba lihat apa yang terjadi. Oh, Yasuke hampir saja bisa mendapatkan karena Yeskiel. Tapi mau tidak mau, Yeskiel pun terusir kali ini. Satu buah flicker yang berhasil di-trigger juga ini untuk di tahap pertama juga bakal lebih untung tapi top lane. Kabuki. Oh, sakit banget. Hei, ada Vengeance. Mau tidak mau dikeluarkan. Yoyo Blitz mencoba untuk bisa mengadu tapi malah membuat dirinya hilang. Arfi solo kill, first blood bahkan. Ini keuntungan yang sangat terlihat nyata untuk Alter Ego. Oh, oke, yang menarik sekali. Dan Widi sekarang yang di-engage. Si aman, mereka nggak mau start duluan ya. Karena Fanny juga butuh buff sebelum turtle biasanya. Ya, dan tadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Haskiel nggak kena burst. Karena Yasuke-nya bawa Impure Rage, bukan Lethal Ignition. Jadi nggak ada efek bakaran yang membuat Haskiel bisa kepik. Sekarang level 4 dari Haskiel-nya.
Tapi lihat efek dari Hijume-nya dengan freeze lane yang berhasil untuk membukakan window bagi Yasuke mendapatkan turtle secara gratis. Ini enak banget sih. Fanny pertama-tama free. Gak ada kontes sama sekali. Yap, sementara YSKL akan langsung diincar. Terusir lagi. Tapi salaman. Karena masih ada tempo, pasnya bakal tetap aman. Atau ya setidaknya Fanny-nya akan pikir 2 kali lah untuk terobos ke arah jungle yang gak ada vision gitu. Ya mungkin nanti kalau di late game beda cerita ya, bakal dikejar terus udah pasti. Chef Arvin. Etos. Yap, itu dia. Lihat kali ini langsung dikeroyok dan Aran menghilang. Bukan Aran ya. XP lane-nya nih. Tapi Badang lawan Ranu sih berat banget itu ya landing ya. Bukan buat matchup landing ya, buat matchup team fight nanti. Wah, sakit banget solo kill. Wah. Hampir saja tapi bisa diselesaikan oleh Alek. Sinergi yang udah mulai connect lagi. Hijume Wah. X Alek. Kerasa banget dan Liquid mereka ada di kondisi under pressure di awal. Nah, ini dia nih Aldrigo udah berhasil untuk menjalankan early winning stage yang mereka butuhkan. Seperti yang aku bilang tadi sebelum fight, 5 menit awal itu harus banget dikendalikan sama Alter Ego. Karena kalau enggak, yang kerepotan nanti bakal jadi Aleknya. Dia bakal susah banget buat open bush. Total assist. Diambil ID Nino 1800. Wow. Banyak banget ya. Veteran Banyak emang sekali. veteran. Ini akan terus bertambah ya seiring dengan berjalannya waktu dan karir dari Nino-nya juga. Yap. Sementara 2 player di area gold. Kabuki terancam. Tapi Kabuki ini bukan tipe kali yang bisa di-gank gitu loh. Apalagi Cici kan, dia lumayan sustain. Let's say dia kena stingernya, Alek mungkin hilang seperempat. Tapi abis itu di-cover lagi. Dia ditabrak dan pergerakan dari Yasuke nih. Belum ada pergerakan-pergerakan yang super agresif ya dari Fanny. Masih sabar dulu ya. Karena 1, 2, 3. Wah, di tempat yang lain. Hey, Vengeance diaktifkan bahkan barusan. Ada Avatar of Guardian beserta dengan Vengeance. wah tapi banyak banget ultimate yang digunakan sebelum turtle. Apakah bakal dilepaskan sama TLID berarti? Bisa jadi sih dia ngelihat kondisi Sunset Factor Fanny juga. Itu nggak enak di awal loh. Bakal susah juga sementara. Turtle langsung ditarik. Nggak takut seperti Liquid. Mereka setup dengan berani. Yep. Kita lihat di depan ada Alek. Yasuke mencari posisi. Bahkan barusan sepertinya sudah digelapkan. Satu line of down tapi Turtle berhasil diambil kill ataupun diambil oleh Joe. Sementara di depan berbeda. Widi apa yang terjadi? Widinya down. Dan juga di tempat yang lain ada Joe yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Ada Nino masuk berusaha untuk bisa mengejar ke arah beberapa player. Dan juga sekarang coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh Kabuki karena dikeroyok. Habis-habisan. Wow, lagi-lagi terlihat pergerakan agresif dari Alter Ego. Dan ini nih yang gue suka dari Alter Ego adalah ketika mereka dapetin momentumnya, mereka ambil bener-bener semua yang ada. Sumber daya dihilangin semua. Ya, literally semuanya ya teman-teman. Purple buff sekarang udah hilang. Hanya tinggal di mid lane ini. Ini yang bakal jadi acuan dari TLID. Untuk bisa mengejar game ini atau tidak. Karena kalau mid lane-nya hancur, Aleknya semakin leluasa untuk bermain di area vision-nya. Hati-hati Joe. Iya, iya. Trashless di level 9. Cooldown-nya belum banyak juga kan. Jadi butuh waktu Kabuki. Oke, di tempat yang lain Kabuki sepertinya cukup ofensif untuk bisa mengejar ketertinggalan yang miliki ada Aran. Yang melihat dari kejauhan dan gagal sepertinya. Terlalu jauh sih dan vision-nya juga 0 di bagian atas. Jadi mau gak mau Arfi bakal lebih memilih untuk mundur ke belakang. Sekarang TLID hanya dalam keadaan muda. Mereka harus mengejar ketertinggalan gol. Tapi masalahnya yang farming di sini cuma Joe sendirian. Dia memang sebagai sosok hyper carry-nya juga kan. Mau nggak mau ya semua untuk Joe. Tapi untuk landing susah, menurut gue tetap akan susah. Pasti ada Fanny, ada Hellcurt, semuanya akan menjadi hero-hero pengejar ya. Chaser. Yang itu udah pasti bakal merugikan banget buat TLID. Makanya mereka gak ada yang berani nih main di samping. Mereka bakal play around jungle dan area mid lane. Atau bisa 3-2 nih, ditemenin ya. Selalu ditemenin dari Joe ya. Mungkin bisa juga Arfi Skyper bisa. Wow. Tapi cocok sih dengan kayak killing mesin kayak Arfi ya. Ya, Skyper ini memang itemnya dia. yang cocok banget untuk alter ego sih lebih tepatnya. Sekalipun ini nanti Kimi-nya mau bikin Skyper juga kayaknya gak ada masalah di sini. Emang ini gamenya yang udah leading banget. Oke, di tempat yang lain ujungnya kayaknya masih bisa selamat. Ada Nino yang berusaha untuk bisa membuka ruang jauh lebih banyak. Dan Kabuki, ada salah langkah kah? Karena untuk sekarang, dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Joe. Tapi Yasuke-nya malah langsung berhasil dilakukan beserta dengan Dino. Apa yang terjadi? Kabuki-nya down. Berarti ada 10 stack yang sudah diambil. Wow, itu di kondisi Dark Nightfall loh.
mereka masih bisa unggulin dari statusnya Joe. Wah sakit banget Joe. Bisakah dia mempertahankan diri? Tapi satu terakhir. Dan itu diambil. Di depan yang berbeda. Hijau hampir menjadi korban tapi malah Alex yang melejap. Wow, agak sedikit berantakan gameplay setup dari Liquid yang berhasil. Alter Ego mereka terburu-buru banget sih untuk masuk tadi. Iya. Dan aku cukup terkejut sih Yasuke. Dia ada di kata-kata teamfight tadi, tapi dia yang tumbang terkena damage yang begitu tinggi. Dan hilang seketika. Ini serius deh, Haskill-nya pelan-pelan. Kalau dibiarin terus, dia bakal jadi ancaman yang mematikan, terutama buat Arvi. Dia ketangkep unbreakable tadi. Ya Arvi udah 2 loh ya instantnya, udah 20 loh. Iya. Pelan-pelan. Nah ini dia juga nih. Haskill pelan-pelan berdamage nih nanti. Dan hati-hati loh Brody. Itu susah banget lawan Marsha. Ya Brody, ya kalau Kimi oke lah, dia masih punya traction pulse, masih Ya. bisa cancel sedikit. Tapi masalahnya kalau misalkan, nah ini nih, Widi terutama, kalau misalkan dia nggak punya backup yang cukup, terutama mungkin nanti dari segi open bush, open vision, Altrigo bakal gampang banget buat nge-punishnya. Ini bener-bener dangerous grass, permainan yang cocok banget dengan tipe assassin play. Makanya landing jauh juga perlu diperhatikan nih. Jangan sampai nanti di rumput ujungnya tuh ada sekarang ya. Di pinggir-pinggir map tuh ada rumput. Itu dia. Itu benar-benar harus dibuka loh. Apalagi sebelum yang namanya best graph ya. Wah, itu rumput itu Hellcat banget bahaya itu. banget. Rumput Hellcat dan Kagura tuh sebenarnya. Enak banget ya. Dari segi item bermain cooldown ya seperti biasa kita tahu dari Isamsir. Tinggal ya ada yang Endless duluan, ada yang War X duluan. Intinya Tapi gua sama rasa ya. sama intinya. Dia sama. Dan sekarang kalau kita lihat dari pemilihan itemnya Hijume, dia nggak ke Skypierce ternyata. Dia menuju ke arah dari Block Wings. Situasional ya. Ya, dia tahu dia bakal kena burst yang begitu masif dari Haskill. Makanya dia ingin bermain sedikit defensif agar nggak gampang di-pick off. Sosok damage-nya juga udah banyak gak sih? Banyak banget, ini semuanya hampir punya damage dari Aldo. Nah ini loh satu-satunya badan. Tapi untuk setup dari Lord nggak bisa buru-buru juga ingat. Goldnya nggak berbeda terlalu jauh. Brute Force. Oh dari yang kita tapi Council. Yap, di tempat yang lain ada satu. Wow, serangan yang sangat-sangat baik. Namun untuk sekarang coba lihat pergerakan dimiliki oleh tim Liquid ID. Belum ada korban yang benar-benar tercipta, malah mereka tercerai-berai. Dan ada satu balasan yang langsung dilakukan oleh Alter Ego Yasuke. Masih berhasil kabur. Tapi belum ada korban. Sampai saat ini setup yang manis dari Aran. Ternyata nggak bisa di follow dengan sangat-sangat cepat. Dan guntingan dari Alex. Sekarang mungkin belum cukup damage tapi nanti bisa jadi cukup. Wah itu dia tuh, karena susah dengan Demon Hunter Sword juga untuk Alex. Sementara tadi sih, cutshotnya ternyata menuju ke arah dari Widi. Makanya itu tadi selamat dari Joe-nya dengan Traceless. Sekarang gamenya lumayan imbang, tapi emang tim Liquid ID masih dalam kerugian. Oh no. Dikeroyokkan, satu terakhir. Dan Yasuke-nya menghilang. Widi masih bisa selamat dengan Patra Guardian. Ini harus lebih aware ya, ingat sekarang dangerous grass. Rumputnya banyak. Tapi by the way itu rumput biasa sih. Rumput biasa. Ya memang kurang, mungkin awareness-nya harus tingkatkan lagi. Oke. Jack kayaknya bakal memilih untuk split push karena nggak ada Yasuke. Dan Lord open, 10 detik. Cukupkah waktunya untuk TLID mendapatkan Lord ini? Ya paksa, langsung dipaksa saya. Joe sudah mulai masuk dan juga mendekat ke area dari Lord tersebut. Ada beberapa player, Federal Strike langsung dikeluarkan. Sementara Widi sudah berhasil membuat sebuah jarak yang cukup baik. Ada Fist Break langsung dikeluarkan. Tapi setidaknya di tempat yang berbeda, Brody melakukan sebuah one kill lagi berhasil didapatkan. Tapi Arvinya down. Bahkan Dino terjebak, tapi Dino masih bisa bertahan satu terakhir. Dia Hijume masih berhasil selamat dari Yasuke. Double kill didapatkan. Haskill masih selamat. Wow, free hit dari Hijume tadi. Dan memang targeting yang berbeda karena tidak ada dari Yasuke, gak ada sosok memegang retribution. Mereka target ke hero dan 4 hero ini adalah bayaran yang setimpal. Wah udah pasti ya, keuntungan yang masih dipegang sama Alter Ego. Mereka emang kehilangan dari Lordnya, tapi nggak ada masalah. Karena mereka masih bisa recover dengan point kill yang begitu masif dan ya Haskill. Harus hati-hati, ingat ini bukan game dia. Ada Hellcat, ada Fanny. Dia nggak bisa banget untuk leluasa. Ada di area depan. Wah, tapi ini Hijume-nya lihat deh. Free hit banget dan dia nembak dari depan loh. Ya, dia nembak dari depan, target pertamanya adalah Widi. Dan dia benar-benar dapetin semuanya, disate semuanya. Mungkin ada distraction juga dari Arvi sebetulnya. Jadi bingung nih targetnya mau ke Hijume apa ke Arvi. Mereka pilih Arvi ternyata. Ya, karena akhirnya ada shutdown ya dari Arvi-nya juga. Karena tadi kan cuma flicker doang kan. Semenjak tertangkap sama Aran. Kondisi golnya jadi tetap sama tuh.
sebenarnya ya itu dia. Altrigo masih tetap punya leading goal kecuali. Yap, itu dia ada konsil yang langsung dikeluarkan. Siapa lagi akan mereka kejar? Trackison full connect ke arah 3 player tapi tidak ada impact yang mau dilanjutin. Oke, sekarang farmnya dipegang sama Alek ya. Udah gak dipegang sama Skill lagi. Mungkin yang ini udah lumayan fan, 9.300 bahkan. Wah, Ini unggul banget dan Entus Battle-nya belum dibuat. Joe, item terakhir kan? Legion Sword ya. Ini bakal rush ke arah dari Atlas setelah dari dia Malefic. Karena dia butuh banget kan untuk tambahan heal up-nya. Iya ya, itu justru yang paling dibutuhin sih daripada cooldown ya. Dino. Selamat Dino. Satu terakhir Yazuki hadir. Tapi langsung balik badan. Yep, clicker dari Arvi. Mau dikejar? Oke, dan dikejar seperti Nino. Berhasil memancing Joe. Joe begitu dekat jaraknya ada Arvi. Lama-lama putar sendiri. Apa yang terjadi satu terakhirnya Arvi? Berhasil didapatkan dan Arvi berhasil selamat. Apa yang terjadi? Terjadi kebingungan di nama tersebut malah membuat Alter Ego benar-benar membalaskan keadaan. Arvi berhasil membalikkan keadaan dengan sangat indah. Bukan hanya dari timing, bukan hanya dari kalkulasi. Semua diungguli oleh Arvi. Memang Wah. tumbang tapi itu worth it. Timing untuk beli Rose Gold Meteor yang sangat indah. Arvi menyelamatkan hari dari Alter Ego ketika mereka mengejar semuanya ke area bottom lane. Yap, tapi SGL sudah akan respawn dan kayaknya ini belum waktunya untuk Alter Ego bisa menghabiskan seluruhnya. Ini semua karena Alek, Alek pakai Dark Nightfall. Itu TLID bingung karena dia nggak tahu kalau misalkan ada Arvi di depan sana. Yap, padahal deket banget tadi kelihatannya ya. Dekat banget kelihatannya, tapi kan map visionnya nggak kelihatan. Itu dia, Dark Nightfall kawan-kawan. Makanya nggak langsung Dan tadi Nightfall dibahas. tadi langsung ngebuat kayak Joe pas sudah maju tinggal tembak Iya makanya. Muter dulu manis. Ini Gelap. kemana musuhnya? Ini kemana? Gelap, nggak kedengeran. Tapi 2 best turret loh. Ini hasil maksimal untuk Alter Ego juga gold melambung tinggi. Untuk tim Liquid, mereka masih punya winning condition sebetulnya. Kontes pun gue rasa masih bisa. Apalagi mereka pakai 2 fighter kan. Jadi untuk ngebuka vision bukan masalah yang besar. Masalah mereka ada di farmland sih. Tapi ini mungkin bisa ke arah cover Hijume sih. Karena Arvi udah pasti bakal ditarget. Mereka coba gunting. Oh Joe. Dia pun endless sebenarnya buat sekarang. Cooldownnya udah cukup. Heal up-nya juga udah cukup. Recover seperti apa yang dicari sama TLID. 7.500 gold soalnya. Baik aja sih. Alek masih ada di atas dan gak ada yang bisa untuk melawan Alek 1 lawan 1 ini. Susah banget untuk nangkap Alek. At least isinya juga bakal kabur. Pasti ya. Atau Vengeance-nya bakal ke-trigger juga di sini minimal. Ya, itu kalau kondisinya menang pun gak bisa nge-kill gitu. Ngoper juga. Kurang. Ada flanking yang dilakukan tuh terlihat dan Oh, Alek, Nightfall Alek! langsung dikeluarkan. Solo kill. Dan Joe-nya berhasil langsung di solo kill oleh Alek di tempat yang berbeda. Terlihat tadi Trashless yang digunakan ya. Di arah mid lane. Memang cooldownnya sekitar 2 detikan dengan pasif yang benar. Tapi tetap 2 detik itu waktu dan cukup loh untuk Alek. Wah ini dia Alek ternyata dengan timingnya dan dia langsung conceal defensif. Trigo semuanya lihat langsung ready flickernya, Arvi pun ready flickernya. Ini bakal jadi perfect team fight sebenarnya buat Alter Ego. Mereka punya Lord, 8.000 gold. Dan mereka punya Super Wave Minion yang akan bergerak dari mid lane. Jadi mereka bisa kendalikan untuk 3 lane push. Nature Arvi lebih respect lagi ya. Dan tadi yang kita sempat bahas winning condition dari Liquid sebenarnya ada untuk defense ya. Tapi harus hati-hati perbedaan goldnya sekarang ini yang bikin jauh banget. Ini Alek bakal loncat ke belakang sih, seriously. Tuker ya. Tuker satu pokoknya, antara Yeskiel atau Joe. Kayaknya Yeskiel sih kalau lagi high ground kayak begini. Yap. Sementara sekarang Hijume jalan terdepan guna untuk bisa mengatakan damage siapa Patrol Guardian. Kok mereka siapapun malah membuat Widinya malah terjebak dia sendirian di area terdepan. Apa yang akan terjadi? Nino langsung buka jalan sementara Yasuke udah siap untuk langsung bisa take off dan juga mendapatkan ke arah beberapa player dan juga Alex coba lihat. Berusaha mereka untuk bisa menutup game yang kedua dan selesai.